Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya, mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum kita lanjutkan, selalu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh kita dari mulai Papua sampai Aceh, mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari corona, dari bencana dan dari musibah-musibah yang lain. Jika ada yang sakit, mungkin ada ibu yang sakit, bapak yang sakit, atau mungkin anak kita yang sakit, istri kita yang sakit, suami kita yang sakit, saudara kita, siapapun yang sakit, hebatnya doa bisa menembus langit. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang sakit diberikan sembuh oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyahum wa yasfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyahum. 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 Shifaan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qabl in hadza illa asatirul awwalin. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin wa la tahzan alaihim wa la takun fi dhaiqin mimma yamkurun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil
aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Amman yabda'ul khalqa, siapa yang memulai penciptaan langit, penciptaan orang tua kita, penciptaan kita semuanya? Siapa yang memulai menciptakan? Tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikan lagi. Ini pertanyaan yang kedua. Wa may yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kamu? Nih Pak Iwan bajunya putih. Ditanya, dari mana baju? Siapa yang memberi? Yasin bajunya hijau. Siapa yang memberi? Ini tolong ditanya semuanya. Wa may yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kamu? Usama, sajadahnya bagus. Siapa yang ngasih? Tolong semuanya ini bertanya dirinya sendiri. Waman yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kamu? Minas samai, dari langit. Wal ardi, dari bumi. Ini ada 3 pertanyaan yang menantang kepada orang yang tidak beriman. A ilahun ma'allah, adakah ada Tuhan selain bersama dengan Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, berikan buktinya. Kalau KPK selalu minta 2 bukti minimal. Sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bukti saja, silakan. Wahai Ustadz Faruk, punya peci putih, siapa yang ngasih? Ini pertanyaan. Dan yang menciptakan kita siapa? Kemudian nanti setelah meninggal dunia dibangunkan lagi, siapa yang membangunkan? Ada yang sakit, siapa yang menyembuhkan? Nabi Ibrahim kalau sakit itu dinisbatkan pada dirinya sendiri. Wa idza maridtu, kalau saya sakit, padahal tidak ada yang sakit kecuali dengan izin Allah, tapi sebabnya dari manusia sendiri. Kalau itu yang kita diberikan pertanyaan, menjadi orang itu enjoy dengan siapapun baik. Ibu kita yang memasakkan nasi kepada kita itu, kalau ditanya siapa yang ngasih makan kita, ibu. Ditanya lagi, berasnya dari siapa? Beli di mana? Di toko dari mana? Dari sawah. Siapa yang menumbuhkan? Ini menjadikan kita itu enak, enjoy dengan siapapun. Tidak ada rasa sombong. Sekarang kita tanya, seorang menteri ini ditanya oleh Allah, jadi menteri siapa yang menjadikan? DPR, siapa yang mengangkat kamu? Rakyat. Yang milih saya rakyat. Rakyat dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari siapa? Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Nanti siapa yang mengembalikan? Siapa yang memberi rezeki? Ini pertanyaan yang menjadikan kita enjoy dan tidak ada yang suami marah sama istrinya. Ya, ini Pak Faruk ini hari ini nggak marah sama sekali sama istrinya. Subhanallah. Saya doakan ahli surga. Amin amin. Ya. Masya Allah. Atau dimarahi, subhanallah. Kalau dimarahi istri jangan marah. Alhamdulillah istri masih sehat, ngasih marah-marah sama kita. Senang mana Pak Iwan? Dimarahi istri atau dimarahi orang lain? Masya Allah. Jadi kalau dimarahi istri itu alhamdulillah, yang marahi saya istri. Kalau dimarahi orang lain bagaimana? Jadi semuanya enjoy, enak. Jadi mulai hari ini semuanya anak-anakku sekalian, seluruh di pesantren, abi umi wali santri, mulai hari ini tidak ada wali santri yang marah kepada santrinya, ustadz kepada muridnya, kiai sama santrinya, santri kepada siapa, jangan. Maka disebutkan siapa yang memberi rezeki.
Kita di pesantren siapa? Yang ngirimi siapa? Ibu bapak yang mengirimi. Bapak dari mana? Ibu dari mana? Kembalinya kepada Allah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya, ammay yabda'ul khalqa, siapa yang menciptakan kita? Kalau Allah yang menciptakan dari tidak ada, maka menyembuhkan orang sakit itu paling gampang. Untuk mengangkat corona, kun fayakun, selesai. Ini gelombang kedua, gelombang keberapa kita tidak tahu. Mengapa ini semuanya? Sebenarnya kita diingatkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalau mau beristighfar. 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik. 3 pertanyaannya, jawabannya adalah tidak ada yang menciptakan, yang mengembalikan dan memberi rezeki kecuali Allah. Kalau begitu, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini kesimpulannya. Ayo mendekatkan diri kepada Allah. Ini banyak pertanyaan nih. Banyak orang yang usaha merasa usahanya macet, usahanya tidak bisa maju. Jangan ada yang khawatir. Kembali saja kepada Allah. Bagaimana cara kembali? Tolong ingat hambanya. Kalau kita berbagi kepada hambanya, tetangga kita, hambanya yang di samping kita, Allah akan memberikan kepada kita. Sehingga hidup itu nyaman, hidup itu enak sekali. Coba setelah ini kita bicara Sriwijaya Airline. Nah, ini kalau Garuda saya nggak berani karena ada orangnya di sini. Masya Allah ya. Ini Garuda ini Pak Iwan Garuda ya. Sekarang Sriwijaya. Ayat 65 bersama-sama. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Yang di langit malaikat, yang di bumi seluruh makhluk, baik jin maupun manusia atau yang lain. Siapa tahu yang gaib? Coba saya nanya ini, Yasin, di belakang kamu siapa? Enggak tahu. Pak Barjo, di belakang jendela siapa? Enggak tahu. Padahal ada. Semuanya saya doakan mudah-mudahan punya motor tahun 2021. Amir mudah-mudahan heli yang besar. Sandi mudah-mudahan Yamaha Meo yang kecil. Amin. Kalau kita melihat ke depan, sedang nyetir motor, coba bayangkan nih. Ini barang yang ada ini, bukan yang gaib. Perlu ada spion. Ada spion di belakangnya. Itu pun masih banyak kecelakaan. Padahal barangnya kelihatan nggak ada, kelihatan mata. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengetahui baik yang ada di langit maupun di bumi sesuatu yang gaib? Jawabannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak merasa kapan mereka akan dibangkitkan dari kubur. Untuk mencari kotak hitam, sudah berapa hari nih Sriwijaya Air jatuh kemarin? Sudah 2 hari 3 hari ya. Alhamdulillah hari ini ketemu.
Alhamdulillah, itu bukan yang gaib, hanya ketutup dengan air saja. Pesawat Malaysia sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 6 tahun. Sampai sekarang bukan kotak hitamnya, bangkai pesawatnya nggak tahu. Oleh karena itu, kalau kita tidak sesuatu, kita serahkan saja kepada Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Kita sudah punya rencana besok hari Rabu, punya jadwal begini. Apakah kira-kira kita masih hidup sampai besok? Bapak Presiden Umar Ibn Khattab, anaknya minta uang, nggak banyak, sekitar 10 juta. Kemudian Bapak Presiden kirim surat kepada Menteri Keuangan, memo, tolong berikan anak saya uang 10 juta. Apakah ada yang berani menolak? Menteri siapa kira-kira melawan presiden atau menolak perintahnya presiden? Nggak ada yang berani nolak. Menterinya langsung menjawab, siap Bapak Presiden, ya Amirul Mukminin, putra Bapak akan saya beri uang sesuai dengan memo 10 juta. Dengan catatan, kata Amirul Mukminin, tolong diambil potongan dari gaji saya di akhir bulan. Kalau ada jaminan Amirul Mukminin masih hidup di akhir bulan, uangnya saya kasih. Memonya dikembalikan. Umar menangis. Saya tidak akan bisa menjamin saya masih hidup di akhir bulan Januari. Tolong jangan dikasih anak saya. Jangan dikasih anak saya. Saya tidak bisa menjamin. Seperti kita semuanya ini, tidak ada yang tahu. Semuanya saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, semuanya bisa pergi ke Mekah dulu. Meninggal dunia di Mekah, Masya Allah, enak sekali. Meninggal dunia di Madinah, enak sekali. Pak Faruk mau didoakan meninggal dunia di Madinah tahun ini? Masya Allah. Tahun ini. Coba bilang sama istri nanti, Masya Allah. Jadi banyak orang, ya Allah mudah-mudahan nanti saya kalau meninggal dunia mudah-mudahan di Madinah. Gimana ibu-ibu bapak-bapak tahun ini? Jangan dulu ya Allah, jangan. Kita tidak tahu. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita, tolong enjoy saja. Jangan ada yang sakit hati terhadap orang lain. Ini pesannya. Gak ada yang tahu yang gaib. Besok tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ada ilmu baru lagi. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu jangan ditunggu sampai dia mandi dulu, atau minggu depan nanti datang ke masjid, nanti akan seremonial di sana. Itu jangan. Langsung kalau dia mengatakan Islam, syahadatkan hari itu juga. Detik itu juga, jangan ditunda sampai mandi. Kalau dia meninggal dunia sebelum mandi bagaimana nanti? Tidak tahu masalah gaib. Dari mana asli? Mana? Dari Garut. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti pulang dari Garut bawa motor yang gede. Amin amin amin. Masya Allah. Amin ya. Apakah ada jaminan kita berangkat dari sini sampai ke Garut kemudian kita masih hidup? Tidak ada jaminan. Tapi mohon pada Allah selamat. Kesimpulannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Said Qutb mengatakan, bagaimana caranya? Setiap detik ingat Allah. Apalagi Rasulullah mengajarkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau mau naik motor, tolong baca la ilaha illallah. Naik pesawat, kita nggak tahu pesawat baru 4 menit. Hari ini tadi dikaji, terlalu tinggi, bisa menganalisa begitu boleh-boleh saja, padahal belum tentu. Yang jelas sudah kejadian, pesawat jatuh. Tidak ada yang tahu.
Alangkah bahagianya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sriwijaya, mudah-mudahan dengan izin Allah, mudah-mudahan mereka yang muslim mudah-mudahan diizinkan menjadi termasuk syuhada. Amin. Kita doakan. Kalau kita keluar dari rumah, tolong baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bersama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata. Itu semua penyakit Allah singkirkan. Maling Allah singkirkan. Copet Allah singkirkan. Siapa yang berdoa? Malaikat berdoa, kufita wa wukita wa tanahha angka syaitan. Kamu dijaga, kamu dilindungi, kamu diselamatkan, dan syaitannya minggir. Ini cara untuk mendekatkan diri. Ayat 66 bersama-sama. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Ilmu mereka karena tidak mau beriman tidak sampai bisa memikirkan akhirat. Maka ada yang mengatakan, kok bisa bilang ABCD? Apakah pernah kamu ke sana? Berarti ilmuhum enggak ada, balik taruhkah ilmuhum. Ini masalah al-gaib, enggak ada yang tahu. Kehidupan di kubur bagaimana? Di kubur itu hanya pilihan dua. Taman surga atau lubang neraka. Maka kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia semua kuburan kita termasuk taman surga. Bahkan mudah-mudahan diberi istana namanya Baitul Hamdi. Kita selalu mendoakan kalau ada anak kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, kita doakan mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah. Amin. Kesalahannya diampuni, keluarganya ikhlas, sabar. Almarhum bukan almarhum ya, bukan almarhum. Almarhum itu Pak Iwan, almarhum itu yang di usap dengan minyak, itu almarhum. Yang benar almarhum, yang Allah berikan rahmat, atau al-maghfur lahu, yang Allah berikan ampunan. Kita doakan semua yang sudah meninggal dunia, didoakan Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, orang yang tidak percaya, balid daruka ilmuhum fil akhirah. Bicaranya itu enggak sampai ke akhirat. Dikiranya hidup di dunia itu hidup yang paling istimewa dan tidak ada kehidupan lagi. Berbuat apapun dia tidak takut, yang penting cita-citanya berhasil. Ada kakak adik, bapak ibunya sudah meninggal, ada rumah sederhana, kakaknya berdoa, adiknya buta huruf. Berdoanya kakaknya, ya Allah, mudah-mudahan aku memberikan rezeki yang banyak, kaya raya, istri saya yang cantik. Tapi adiknya buta huruf, hanya ada tulisan dibaca. Kok buta huruf bisa baca? Mungkin baca yang ada tadi itu. Bukan orang pintar, mungkin SD nggak sekolah. Tapi kakaknya menjadi kaya, istrinya cantik. Setelah sekian tahun, 10 tahun adiknya biasa tapi rajin sholat, adiknya tenang, dia bahagia hidupnya. Akhirnya kakaknya mengatakan, adik kamu nggak mau berdoa? Kamu berdoa kayak kakak bini. Sekarang kakak menjadi orang kaya, cita-citanya berhasil semuanya. Kamu seperti itu. Adiknya senyum. Kalau dimarahi, dikasih nasihat kakaknya sekalipun dengan keras, dia senyum. Terima kasih kak. Setelah 5 tahun adiknya tetap begitu, tapi bahagia. Cukup sederhana. Kakaknya kaya raya, sukses. Adiknya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata ada kertas yang biasa dipegang adiknya. Dibaca, ini adalah wasiat dari orang tuanya. Nah, doakan kakakmu cita-citanya berhasil. Ternyata kakaknya berhasil tadi itu, dan
menjadi orang kaya, istrinya cantik, bukan dari doa dia yang dia merasakan sombong. Doa saya dikabulkan oleh Allah. Ternyata dikabulkan doa itu ada doa adiknya untuk kakaknya. Dan adiknya tidak berdoa untuk dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan cita-cita kakak saya engkau berikan. Setelah itu alhamdulillah kakaknya sadar. Sudah tidak sombong lagi. Setelah kaya kemarin itu sering tidak sholat, sekarang menjadi orang yang sholat. Kabul doa bukan karena doa dia, tapi bisa doa adiknya. Seperti kita sekarang ini, wahai para santri, ada 2 orang, kakaknya tidak bisa menghadap kepada Nabi SAW, tidak bisa ngaji. Adiknya yang datang ke Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya tidak bisa ngaji kayak adik saya. Saya bekerja dan saya membantu adik saya apa adanya. Rasulullah bersabda, kamu lebih mulia daripada adikmu yang nyantri. Kamu lebih mulia, sekalipun kamu tidak hafal Quran, adikmu hafal Quran, kamu lebih mulia karena kamu yang membantu adik kamu. Ini yang menjadikan kita, ini urusannya urusan orang yang percaya dengan akhirat. Tapi kalau orang yang tidak percaya akhirat, balit daruka ilmu fil akhirat, bicaranya hanya dunia saja, sombong dia. Dia berhasil seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya menjadi kaya raya ini karena saya orang jenius. Saya punya kiat-kiat sukses. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemarin yang kita ikuti, Allah berikan kerajaan yang luar biasa. Jin, manusia, binatang semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tetap taat kepada Allah. Baik. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Ini pertanyaan. Kalau kita ngaji di masjid, ngaji di pesantren, ngaji di tempat pengajian begini gampang. Tapi kita lihat banyak orang yang tidak percaya, yang maksiat diumbar kemana-mana. Mengapa? Karena seakan-akan hidup itu hanya dipuaskan di dunia saja. Laqad wu'idna hadza nahnu wa aba'una min qablu in hadza illa asatirul awwal. Mereka enggak percaya dengan akhirat. Anak-anakku sekalian, dunia itu hanya sebentar. Coba bayangkan Nabi Uzair di Palestina tertawan oleh musuh Islam. Kemudian alhamdulillah bisa lolos dari tawanan. Melihat Palestina sudah hancur semuanya. Ya Allah, ini kapan bisa kembali menjadi kota di Kudus ini? Kudus yang ada di Jawa Tengah, bukan Kudus yang ada di sana, Al-Qudus. Subhanallah, akhirnya diwafatkan oleh Allah, diwafatkan 100 tahun. Sudah wafat 100 tahun. Setelah dibangkitkan oleh Allah, ternyata bangunan sudah banyak lagi. Sengaja oleh Allah ketika dibangunkan lagi dari kuburnya, khimarnya dilihat oleh Nabi Uzair. Dari tulang belulang yang berantakan di sana kemari, ternyata kayak di TV itu ngumpul seret menjadi kerangka. Kemudian dibalut oleh Allah dengan semuanya sehingga menjadi keledai yang masih hidup. Dan itu semuanya dilihat. Sementara masih ada makanan anggur 100 tahun tidak berubah, padahal tidak pakai kulkas. Insyaallah. Ditanya, kamu tinggal di sini berapa hari? Yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari. Padahal berada di 100 tahun. Satu lagi, ada orang miskin, rumah nggak punya. Saya pernah melihat di Senayan pas hujan-hujan sekitar jam 7:30 seperti sekarang ini, suaminya narik gerobak, istrinya di belakang, anaknya ada di gerobak tadi ditutup dengan plastik karena hujan. Waktunya sholat, dia sholat. Masya Allah. Rumah nggak punya, miskin, menyekolahkan anaknya nggak ada.
Kalau dia beriman kepada Allah, kalau meninggal dunia sekalipun di dunia selama 60 tahun nggak punya rumah, nyekolahkan anak nggak punya, sengsara hidupnya. Kalau nanti di akhirat dia dimasukkan surga, suruh masuk, silakan masuk. Baru setengah menit disuruh keluar lagi, ditanya oleh Allah, kamu pernah sengsara nggak di dunia? Ya Allah, saya tidak pernah sengsara. Padahal masuk surga baru setengah menit. Bahasa hadisnya bukan setengah menit, yusbahu sibgha, dicelupkan, disuruh masuk, disuruh keluar lagi. Lupa dengan kesengsaraannya selama hidup, nggak punya rumah dan nggak bisa menyekolahkan anaknya. Sebaliknya ada orang kaya raya, orangnya nggak beriman, orangnya nggak pernah sholat, apapun dia kepingin bisa. Ada cerita, ada orang di LA itu apa? Lamongan asli, subhanallah ya. Di Los Angeles sana, di Los Angeles. Kangen dengan nasi Padang. Itu nyuruh pilotnya, kamu beli nasi Padang ke Singapura. Pergi dengan jetnya. Artinya orang kaya raya. Tapi nggak pernah sholat. Kita tidak tahu siapa orangnya. Kalau orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dia di akhirat karena pilihannya surga atau neraka, kalau seandainya dia dimasukkan neraka, setengah menit dimasukkan ke neraka, kemudian diangkat lagi. Apakah kamu pernah bahagia di dunia? Ya Allah, saya tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia, 1 menit pun di dunia saya tidak pernah bahagia. Padahal hidupnya kaya raya, lupa dengan masuk neraka setengah menit. Itulah akhirat. Dan mereka tidak percaya. Laqad wu'idna hadza nahnu wa aba'una min qablu in hadza illa asatirul awwal. Itu hanya dongengan saja. Tapi alhamdulillah kita diberikan iman oleh Allah. Ini harganya mahal. Tolong kita jaga. Kita jaga, mudah-mudahan dengan keimanan ini, terutama dengan kalimat tauhid bersama-sama, la ilaha illallah. Banyak sahabat, bahkan ada sahabat belum pernah sujud. Sujud belum pernah. Dia musyrik, kafir. Kemudian membaca la ilaha illallah, meninggal dunia. Surga tempatnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mahal. Nabi Musa alaihissalam pernah mohon pada Allah, ya Allah berikan kepadaku amalan yang tidak engkau berikan kepada hambamu yang lain. Musa bacalah la ilaha illallah. Ya Allah, semua hambamu bisa. Coba yang sebelah sini dipimpin Pak Faruk bersama-sama. La ilaha illallah, ayo bersama-sama. La ilaha illallah. Minta tolong Mbak Bajuri. Masya Allah, ini ingat subuh keliling, subhanallah. Ini sekarang bukan subuh keliling Mbak Bajuri. Kalau subuh keliling namanya suleng. Gimana kalau maghrib keliling? Subuh keliling namanya suleng. Kalau maghrib keliling? Makanya Mbak Bajuri pindah sajadah maghrib. Masya Allah, sajadah maghrib ya. Sajadah itu sholat jamaah pindah-pindah. Masya Allah. Ini tolong hidup kita bikin suasana yang nyaman dengan siapapun. Dengan siapapun. Masya Allah. Lah, kalau ingin tahu mereka tidak percaya dengan kondisi seperti itu, Allah perintahkan suruh jalan-jalan. Semua anak-anakku yang sebelah sini saya doakan bisa ke Amerika. Yang di sini bisa ke Eropa, ke Turki, ke Mekah, ke Medina. Masya Allah. Supaya tahu, ini perjalanan bersama-sama. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Silakan jalan-jalan. Jalan kemana? Kalau di Jawa Barat, Galunggung, Pangandaran. Di tempat-tempat lagi sekarang ini di Pelabuhan Seribu yang Sriwijaya jatuh. Disuruh jalan-jalan, kul siru fil ardi, silakan jalan-jalan. Fanzuru. Coba saya mau nanya sama Yasin.
Sudah pernah ke Rinjani? Belum. Api sudah, alhamdulillah, masya Allah ya. Rinjani dekat sama Lombok, masya Allah. Dengan Lombok, insya Allah mudah-mudahan nanti akad nikahnya di Rinjani. Amin, subhanallah ya. Setuju? Rinjani itu adanya di Lombok kan, masya Allah. Kawan-kawan ingin naik ke atas, silakan, saya tunggu di kamar. Subhanallah, saya nunggu di kamar saja. Begitu juga ada yang mau naik ke Jabal Gua Sur. Gimana pakai setuju ke Gua Sur? Setuju. Baik, silakan, saya doakan. Insya Allah nanti ketemu di Masjidil Haram. Jadi ada pas waktunya tarawih, pergi ke Jabal Sur. Saya ikut ke Masjidil Haram. Nah, malam-malam jam 3, alhamdulillah saya juga alhamdulillah saya pulang dari Masjidil Haram, dia pulang dari Jabal Sur. Senang saya jalan-jalan, tapi saya nunggu di tempat istirahat, masyaallah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana akibatnya orang yang berlumuran dosa, yang melawan agama? Bagaimana akibatnya? Ini kebanyakan di daerah Saudi Arabia. Ada Ukhdud. Al-Ukhdud itu ada di Saudi Arabia. Madian itu ada di Saudi Arabia. Kemudian Madain Soleh, kaum Tsamud itu ada di Saudi Arabia. Daerah-daerah sana. Kalau kita lewat seperti itu, ketika Rasulullah SAW pergi ke Tabuk lewat Madain Soleh, semuanya oleh Rasulullah, ayo cepat. Ada apa ya Rasulullah? Ini dulu Allah kirimkan gempa bumi. Tolong semuanya menangis. Kalau tidak bisa menangis, tolong pura-pura nangis. Khawatir, takut nanti kalau gempa bumi seperti terjadi pada kaum Tsamud. Antara Muzdalifah dengan Mina ada namanya Wadi Muhasyir. Rasulullah lewat di situ, disuruh cepat, ayo seluruh jamaahnya 100.000 orang, ayo cepat, ada apa? Allah kirimkan burung ababil menembak Abroha di situ. Jadi kalau ada tempat yang seperti itu, kalau kita melihat jangan mendekat, dari jauh saja. Akibatnya orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang lawan para nabi, ini akibatnya akan dihancurkan. Oleh karena itu kita selalu berharap hari-hari ini mudah-mudahan corona mudah-mudahan diangkat oleh Allah, dan seluruh santri Allah berikan mobil Corolla. Nah, sekarang masih ada Corolla ya. Coronanya diangkat diganti dengan mobil Corolla yang baru yang berkah, masya Allah. Baik, kok cepat sekali ini. Kemudian di Rasulullah SAW diberikan hiburan, para santri, para kiai, para ustadz kasih hiburan ini, hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdakwah mengharapkan ridha Allah, tapi ternyata dapat tantangan banyak. Para ulama dimanapun berada, wala tahzan alaihim, jangan sedih memikirkan mereka. Wala takun fi dhaikin mimma yamkurun, jangan kamu sedih kemudian dada kamu sempit, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Jangan, Allah akan menolong kamu. Dalam kondisi seperti ini, makanya kita doakan mudah-mudahan seluruh pesantren, mudah-mudahan semuanya diberikan selamat dari corona. Amin. Mudah-mudahan seluruh pesantren se-Indonesia yang ada di Rabitatul Ma'ahid jumlahnya kurang lebih 28.000 yang tercatat di Kementerian Agama. Di BKSPP mungkin kurang lebih ada 400-an. Di Mabadi kurang lebih ada 170. Banyak pesantren yang belum tercatat. Mudah-mudahan semuanya diberikan selamat oleh Allah. Seandainya sekarang diuji oleh Allah dengan pandemi begini, wala tahzan, jangan sedih. Wala takun fi dhaikin, jangan menjadi sempit dadamu. Allah akan menolong. Caranya kita takarrub kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Saya ulangi lagi supaya corona segera diangkat. Yang pertama, tolong kita semuanya sebagai manusia rukun, jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sesama supir bis kota dilarang
saling mendahului. Sesama kiai dilarang saling apa lagi? Sesama santri, sesama tukang ojek tidak boleh bermusuhan dengan tukang ojek. Semuanya rukun. Yang kedua, berdoa. 3, sedekah. Ini kunci. Kunci apapun ingin berhasil, ini kuncinya. Tolong kita semuanya rukun. Kemudian kita berdoa kepada Allah, usaha dengan maksimal, kita kunci agar dibuka rahmat Allah dengan sedekah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya, kapan ini bisa terjadi, bisa selesai semuanya? Kul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tata'jilun. Mereka yang menantang itu, bisa saja Allah kirimkan sebagian apa yang kamu minta. Sekarang corona ini itu sebagian kecil. Sekarang bingung. Corona yang pertama dengan corona yang sekarang katanya sudah berubah anaknya, sifatnya begini, vaksinnya berubah. Bingung semuanya. Padahal kuncinya kalau kita mohon pada Allah. Tapi ditambah gak cukup berdoa, rukun antara satu dengan yang lain. Ayat 73 ini indah luar biasa ini. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu. Tuhan kita semuanya ini. Yang membaca kita, coba semuanya baca sendiri-sendiri bersama-sama. Wa inna rabbaka ya muslih. Ini berarti Tuhan saya. Wa inna rabbaka Erwin. Ini Tuhannya Erwin. Tuhannya Azam. Tuhannya Mahdi. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nas. Memberikan karunia yang sangat besar kepada manusia. Kita diberikan karunia banyak sekali. Yang paling besar sekarang ini setelah iman adalah sehat. Nikmat yang paling besar hari ini yang dirasakan bukan uang. Setelah Islam, setelah iman, yang paling besar sekarang ini adalah ada orang sakit kemudian diberi sembuh oleh Allah, alhamdulillah. Setelah diperiksa negatif, alhamdulillah. Dan tidak bisa diganti dengan 100 juta. Makanya sekarang ibu-ibu, umi, seandainya ada keluarga yang sakit, ada anak yang sakit, jangan sedih. Jangan sedih. Kita doakan mudah-mudahan putranya diberikan sembuh oleh Allah. Amin, amin, amin. Yang menyembuhkan bukan dokter, banyak dokter yang meninggal dunia. Ini yang akan divaksin ini besok ini mulai vaksin besok. Yang pertama kali siapa? Adalah para medis, para pejabat. Bahkan ada berita Bapak Presiden pertama kali. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala-galanya. Jadi yang menyembuhkan bukan vaksin, yang menjaga bukan vaksin, itu semuanya hanya usaha saja. Pernah terjadi ada orang sakit, kemudian diberi perintahkan oleh Allah, ambil rumput, usapkan. Sakitnya sakit gigi. Sakit gigi itu tahu Sabila, nggak ada yang jenguk. Subhanallah ya. Sakit gigi nggak ada yang jenguk. Tapi kira-kira sakitnya gimana? Sakit luar biasa. Ada ibu, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang sakit. Seandainya ada ibu orang sakit, kemudian anaknya datang dibeliin sate, kira-kira kira-kira marah apa kira-kira ini? Jadi sakit. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala suruh ambil rumput, usapkan. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Tahun berikutnya sakit, dia ambil rumputnya, diusap, enggak sembuh. Karena yang menyembuhkan bukan rumput. Yang menyembuhkan Allah. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya, cuman kadang-kadang kita belum tahu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi nikmat yang paling besar setelah iman, setelah Islam adalah sehat. Hari-hari ini yang paling didambakan oleh manusia, alhamdulillah sehat. Ya. Siapa kemarin yang ikut ke DPP kemarin itu? Ya. Ikut di rapid. Negatif apa positif? Alhamdulillah.
Santri ada 11 ya, ada 12 semua. Alhamdulillah negatif semua. Deg-degan pikirannya. Deg-degan. Ini ada bagian masjid gini juga tuh. Jadi para ustadz kalau pengajian harus punya surat keterangan rapid. Ya kita mohon pada Allah, semuanya yang menyembuhkan adalah Allah. Seandainya ada yang diuji, itu kesalahan dari kita sendiri, tapi nggak ada terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Enak hati kita, tenang. Oh, yang menyembuhkan Allah, yang menjaga Allah. Ya Allah. Baik. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Allah Maha memberi segala karunia kepada kita. Sehat. Ini alhamdulillah, ibu-ibu yang kemarin sakit sekarang sehat, alhamdulillah. Ikut pengajian kita sekarang ini, senang alhamdulillah. Allah berikan karunia yang besar kepada kita, walakinna aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan enggak bersyukur. Nah ini. Kebanyakan masyarakat di dunia tidak bersyukur padahal Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada siapa saja, kepada muslim, kepada non-muslim, diberi semuanya. Inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Allah berikan kepada kita segala-galanya. Maka para santri semuanya yang SMP saya doakan mudah-mudahan nanti bisa ke SMA, amin. Yang ke SMA bisa nanti ke perguruan tinggi, amin. Yang perguruan tinggi saya doakan ke S2 sampai ke S3. Tapi bukan kertasnya itu yang kita cari. Yang kita cari adalah akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada manusia. Ini coba kita baca lagi, tolong baca 3 kali. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nas, 3 kali. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nas. Terus wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nas. Allah memberikan nikmat karunia yang banyak kepada kita semuanya. Rizki, rumah, segala-galanya diberikan oleh Allah. Semuanya saya doakan punya rumah yang besar, amin. Kamarnya berapa, Rifki? Minta kamar berapa? Yang banyak saja. Kamarnya 15, amin, subhanallah, amin ya. Kamar 15, amin saja. Tapi belum tentu rumah 15 kamar itu orangnya bahagia, belum tentu. Ini kalau Abu Nawas pinter juga, Abu Nawas. Jadi ada orang rumahnya 1 kamar, anaknya 3. Dia merasa sempit semuanya, lapor pada Abu Nawas, ya saya Abu Nawas, rumah saya sempit sekali ini. Jadi merasa nggak enak. Ke kamar mandinya dekat kamar itu, hanya 1 kamar, dapurnya juga di situ. Kamu sempit rasanya, iya. Kalau begitu coba ambil ayam 10. Untuk apa? Masukkan ke kamar kamu. Subhanallah. Jadi sudah sempit dengan anak 3 tadi, sekarang disuruh ngambil ayam 10. Subhanallah. Nanti seminggu datang ke sini lagi, ternyata BAB di situ, subhanallah. Tambah datang lagi, wah sekarang ini bau ayam, subhanallah. Tambah sempit, tambah sumpek. Baik, kalau begitu keluarkan ayamnya, ambil 5 kambing, subhanallah. Kambing disuruh beri masuk, ternyata bagaimana? Tambah sekarang ini bau. Kalau gitu keluarkan, bagaimana? Iya sekarang alhamdulillah, padahal rumahnya juga itu alhamdulillah ya. Jadi sekarang alhamdulillah ayamnya sudah nggak ada, kambingnya sudah nggak ada, sekarang tenang hanya dengan anak saya. Rumahnya hanya itu tidak perubahan, tapi sikap hati yang menyebabkan dia senang atau tidak. Coba saya nanya, ada nggak orang yang rumahnya kontrak tapi bahagia? Banyak, kontrak bahagia. Siapa yang kontrak tolong bersyukur, alhamdulillah. Mengapa? Karena setiap tahun pindah tidak membangun, subhanallah. Setiap tahun pindah gak bangun-bangun, subhanallah. Jadi yang kontraktor terang alhamdulillah. Apalagi kalau kos-kosan lebih kecil lagi. Siapa yang kos-kosan bersyukur, mengapa? Rumahnya seperti rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecil rumah Rasulullah yang sekarang makamnya itu. Jadi siapa yang kos, biasanya santri, mahasiswa,
ke Jakarta nggak punya uang banyak, rumahnya kos, tolong bersyukur. Mengapa? Rumahnya seperti rumah Rasulullah. Kalau rumah sendiri, tolong bersyukur, baiti jannati. Subhanallah. Kesimpulannya bersyukur. Nih, wa inna rabbaka, sekali lagi, wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nas. Berhenti di situ. Allah memberikan karunia banyak kepada manusia, tapi walakin aktsaruhum, dah mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah Maha tahu apa yang ada di dada kita. Sekarang Taufik hatinya bicara, sudah bunyi kok nggak berhenti pengajiannya. Tahu, subhanallah. Allah Maha tahu. Sudah bunyi tit kok belum berhenti, subhanallah. Jadi apa yang dalam hatinya sudah tahu. Apalagi Ustaz Ismail tahu lagi, subhanallah. Ini tahu. Pengajian kok gak berhenti. Ini sudah ada tit ini, masya Allah. Ini wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'linun. Yang ditunjukkan, yang disimpan Allah Maha tahu. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Jangan khawatir, semua yang terjadi di langit di bumi itu semuanya sudah dicatat. Banyak orang dicatat takut nanti umpamanya ditilang oleh polisi. Jangan takut ditilang oleh polisi, tapi jangan salah. Jangan menyalahi, jangan sampai kita ngebut. Lampu merah jangan diterobos. Mengapa? Karena sudah direkam oleh Allah. Ini rekamannya. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim. Semuanya kita duduk sekarang ini, pengajian kita ini agak mundur hari ini. Ini Allah Maha tahu. Karena tahu, Allah akan balas. Karena Allah akan balas, maka in khairan, bersama-sama, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Siapa yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan, siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan azab. Terakhir, inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsaral alladzi hum fihi yakhtalifun, menceritakan Bani Israel menghina Nabi Musa. Nabi Musa, wah itu cerita panjang nih. Kemudian Bani Israel mengangkat Nabi Isa sampai jadi Tuhan. Kemudian terhadap Nabi Muhammad SAW, nanti kesimpulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangkan inna hadzal Qur'an, Quran akan menerangkan sikapnya Bani Israel terhadap 3 nabi saja. Terhadap Nabi Musa dikatakan Musa adalah belang. Mengapa? Karena beliau pakai baju panjang terus. Kemudian Isa adalah anak haram. Itu Yahudi terhadap Isa, anak haram. Tapi kalau Kristen, Isa adalah anak Tuhan. Kalau Islam, Isa adalah hamba Allah, Musa adalah hamba Allah, Nabi Muhammad adalah hamba Allah, tapi mereka adalah diangkat menjadi nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.